warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Kamis tanggal 15 bulan Sya'ban tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasannya dunia adalah tempat ujian. Ad-dunya daru ibtila'in wa imtihan. Dunia adalah tempat ujian. Dilihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 214. Surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian mathalul ladzina khalau min qablikum, cobaan dan ujian
yang menimpa umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa kemelaratan, kelaparan, wad-dharra'u, dan ditimpa penyakit, wa zulzilu, dan digoncang dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu, sehingga berkata seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Ayat ini ayat yang jelas menerangkan bahwasannya dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat cobaan. Allah menguji hamba-hambanya, siapakah di antara mereka yang sabar dan ridha dengan takdir Allah sehingga Allah meridai mereka, dan siapakah di antara mereka yang tidak sabar dan murka dengan takdir Allah lalu Allah murka kepada mereka. Wal iyadu billah. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 155. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka lah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iya, Allah Ta'ala berfirman, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju', dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Sekarang manusia ketakutan, kepanikan, cemas. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, ujian dari Allah, wal ju', dan juga kami uji kalian dengan rasa lapar. Makanan semakin sulit, banyak yang kelaparan, banyak yang mendapatkan susah mendapatkan sesuap nasi,
wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat, dan kami uji kalian dengan kurangnya harta. Pekerjaan tidak ada. Yang punya pekerjaan dihentikan, diliburkan. Apalagi yang belum punya pekerjaan, hartanya dikurangi. Wal anfus, dan banyak orang yang meninggal dunia di zaman atau di saat-saat ini, di belahan dunia. Wathamarat, buah-buahan, tanaman juga dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman, dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang kafir. Wa basyiris sabirin, maka berikan kabar gembira. Hidup sulit, takut, cemas, makanan berkurang, harta berkurang, berikan kabar gembira. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapakah mereka yang diberi kabar gembira? Yaitu orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mendapatkan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kita ini milik Allah dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Dunia ini hanya sementara, kita milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, dan mereka mendapatkan rahmah. As-salawat, apa artinya salawat? Sana'uhu, sana'ullahi fil mala'il a'la. Allah memuji mereka di hadapan para malaikat. Jadi orang yang bersabar dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Wa rahmah, mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini adalah ayat yang jelas, ayat yang terang, yang gamblang, dan sebaik-baik nasihat adalah Al-Quran. Sebaik-baik mau'idhah adalah Al-Quran. Ayat yang jelas bahwasannya Allah menjelaskan bahwasannya dunia adalah darul imtihan, tempat ujian. Daru ibtila, tempat cobaan. Allah menguji hamba-hambanya agar Allah mengetahui siapa yang bersabar, supaya Allah memujinya, supaya Allah merahmatinya, dan mereka diberi petunjuk di dunia, diberi petunjuk untuk menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti. Dan agar Allah mengetahui siapa yang tidak sabar, yang murka dengan takdir Allah, lalu Allah murka kepada mereka. Wal iyadu billah. Kemudian dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Ali Imran ayat 142. Surat Ali Imran ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Surat Ali Imran
ayat 142 Allah Ta'ala berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannah, ataukah kalian mengira akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal Allah belum mengetahui di antara kalian orang-orang yang bersungguh-sungguh. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum mengetahui di antara kalian ada orang-orang yang sabar. Ayat ini ayat yang jelas bahwasannya Allah menguji hamba-hambanya di dunia. Apakah mereka mengira masuk surga padahal belum diuji, belum dicoba oleh Allah, agar Allah mengetahui siapa yang di saat ujian semakin bersungguh-sungguh ibadahnya, di saat ujian ditingkatkan kualitas imannya, di saat ujian dia sabar dan dia ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan untuk masuk surga harus diuji. Karena al-jannah, karena al-akhirah darul jaza, annal akhirata darul jaza. Akhirat adalah tempat pembalasan. Sedangkan dunia adalah daru imtihanin wal ibtila. Sedangkan dunia adalah tempat ujian dan juga tempat cobaan. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Iya, Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Orang yang baik pasti akan mati. Orang yang jahat pasti akan mati. Orang yang beriman pasti akan mati. Orang yang kafir pasti akan mati. Semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh demi Allah kami akan menguji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan juga dengan kebaikan, fitnah, sebagai cobaan. Jadi kadang-kadang ujian dengan kebaikan, dilapangkan rezeki, diberi kemudahan, diberi kesehatan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah mengetahui siapa mereka yang bersyukur atau kufur nikmat. Demikian pula Allah menguji mereka dengan keburukan, yaitu dengan ketakutan, dengan kecemasan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelaparan, dengan sulitnya makanan, dan yang lainnya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan keburukan serta dengan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian semuanya akan dikembalikan. Maka ayat ini dengan jelas
menerangkan bahwasannya dunia adalah tempat cobaan. Dunia adalah tempat ujian. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengucapkan ucapan yang indah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wa min rahmatihi anna ghassa alaihimud dunya wa qaddaraha, wa min rahmatihi anna ghassa alaihimud dunya wa qaddaraha. Di antara rahmat Allah kepada hambanya, Allah memberikan cobaan yang berat bagi mereka di dunia. Wa qaddaraha, dan semakin dipersulit ujiannya. Li'alla yaskunu ilaiha, li'alla yaskunu ilaiha wala yatma'innu laha, agar mereka tidak bahagia di dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal yang abadi, dan agar mereka tidak tentram di dunia. Wa yarghabu fin na'imil muqim, agar mereka tahu dunia ini banyak cobaannya, banyak ujian berat, dan mereka berharap dengan kenikmatan yang abadi. Fi dari, di surga Allah, wa fi jiwari, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, famana'ahum liyu'tiyahum wabtalahum liyu'afiyahum wa amatahum liyuhyiyahum. Allah menghalangi mereka dari dunia agar Allah memberikan mereka akhirat. Allah menguji mereka dengan cobaan yang berat di dunia, liyu'afiyahum, agar Allah memberikan kepada mereka kebahagiaan di negeri akhirat. Wa amatahum, bahkan Allah mematikan mereka, liyuhyiyahum, agar Allah menghidupkan mereka di akhirat nanti dengan kehidupan yang bahagia, yang hakiki, yang selama-lamanya. Demikian dunia, daru ibtila, tempat ujian dan tempat cobaan, sebagai ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilihat lagi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar, dan pasti Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Iya, Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nas, apakah manusia mengira, an yutraku, mereka dibiarkan, an yaqulu amanna, mereka berkata kami beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji.
tidak dicoba oleh Allah, tidak diuji keimanannya, tidak diuji ketakwaannya. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh kami benar-benar menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu, dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar di dalam pengakuannya, benar keimanannya. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah benar-benar mengetahui siapa orang-orang yang dusta di dalam pengakuannya. Ayat-ayat yang agung ini terdapat pelajaran bahwasannya dunia adalah daru ibtila, tempat ujian. Dunia adalah tempat cobaan. Maka marilah kita menyebutkan beberapa pelajaran penting dari ayat-ayat yang telah kita bacakan. Yang pertama, pelajaran utama dari ayat-ayat yang dibacakan, fihi anna dunya dara ibtila'in wa imtihan. Dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat cobaan. Pelajaran yang kedua dari ayat yang telah dibacakan, fihi anna dunya laisa daru maqarin wa innama daru mamarrin. Ad-dunya laisa dara maqarrin wa innama hiya daru mamarrin. Dunia bukan tempat tinggal yang selamanya. Dunia bukanlah tempat tinggal yang selamanya. Akan tetapi dunia adalah tempat berlalu saja, tempat nyebrang, tempat melewat sejenak saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka," apa hadisnya? "Gharibun au abiri sabil." Jadilah kalian orang di dunia seperti orang yang asing, musafir, au abirus sabil, orang yang asing atau orang yang sedang lewat sejenak saja, mampir singgah di sebuah desa kemudian melanjutkan lagi perjalanannya. Abdullah bin Umar berkata, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika kamu di pagi hari, jangan menunggu beramal di sore hari, semangatlah beramal di pagi hari. Wa idza amsayta fala tantadhiri sabah. Jika kalian berada di sore hari, jangan menunda amal, nanti tak kerjakan di pagi hari. Bersemangatlah, karena kita tidak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal jannata ghaliyah. Surga itu mahal. Surga itu mahal. Bukan murah surga. Surga itu mahal. Maka untuk masuk surga bukan dengan angan-angan. Harus melewati ujian yang berat. Dunia saja berat, belum lagi nanti ujian fil barzakh. Ada lagi ujian nanti di padang mahsyar. Ujian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan surga itu mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal. Ingatlah, barang dagangan Allah itu mahal. Dan barang dagangan Allah adalah surga.
Jadi orang yang bisnis dengan Allah bukan bisnis dengan rupiah atau dengan dolar atau bukan dengan emas atau perak. Tapi bisnis dengan Allah adalah bisnis yang tidak rugi, yaitu bisnis dibalas oleh Allah dengan surga. Allah Ta'ala berfirman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tijaratun lan tabur, tijarah yang tidak akan rugi karena dibalas oleh Allah dengan surga. Pelajaran berikutnya dari ayat yang dibacakan, fihi dukhulul jannah la bitamanni lakin bil mujahadah was sabri. Masuk surga bukan dengan angan-angan, bukan dengan angan-angan. Orang-orang semuanya angan-angan, kecil dimanja, apalagi muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surganya mbahnya dia, jelas ya. Kecil dimanja, besar foya-foya, maksiat, tua kaya raya, inginannya masuk surga. Tidak seperti itu. Itu angan-angan, itu bayangan kosong. Akan tapi masuk surga bil mujahadah, dengan bersemangat, sabar, dengan sabar. Bersemangat beribadah di waktu apa? Di waktu lapang, semangat beribadah. Di waktu susah, iya juga. Di waktu susah juga semangat beribadah, ditingkatkan lagi ibadahnya. Demikian para nabi dan para rasul, demikian orang-orang yang soleh. Mereka ketika diuji oleh Allah, yakin ujiannya ini agar Allah mengetahui kualitas keimanan seorang. Jenuh di rumah terus, iya semua, siapa yang tidak jenuh? Tingkatkan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah, namun mereka berada di tepi kebinasaan. Tarf ala harf. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau mendapatkan kebaikan, senang beribadah. Rezekinya lancar, ibadah rajin. Sehat, ibadahnya semangat. Dan seterusnya, bahagia, beribadah. Wa in asabathu fitnah, tapi kalau ditimpa ujian oleh Allah, sulit di mana-mana, cemas di mana-mana, takut di mana-mana, melempem ibadahnya. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi, kembali ke belakang, putus asa, murka dengan takdir Allah. Allah tidak adil, Allah seperti ini, Allah seperti itu. Inqalaba ala wajhi, kembali ke belakang, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemaksiatan. Wal iyadu billah. Ini orang dikatakan oleh Allah, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah. Orang seperti itu merugi di dunia dan merugi di akhirat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ingatlah, itulah kerugian yang nyata. Jadi orang yang beriman dalam keadaan lapang, semangat ibadahnya. Dalam keadaan susah, semangat lagi. Dalam keadaan bahagia, semangat ibadah. Dalam keadaan sulit, semangat beribadah. Dalam keadaan sehat, semangat beribadah. Dalam keadaan sakit, bahkan di akhir hayatnya, sakaratul maut itu sakit, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Maka masuk surga la bitamanni, bukan dengan angan-angan, lakin bil mujahadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, was sabr, dan bersabar dari ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kemudian dari ayat yang dibacakan terdapat pelajaran, fihi al-amalus soleh sababun lidukhulil jannah. Amal soleh sebab masuk surga. Jadi amal soleh adalah sebab masuk surga. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal jannatu
uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikianlah, itulah surga yang kami wariskan kepada kalian karena amal yang kalian kerjakan. Jadi amal soleh adalah sebab orang masuk surga. Sababun lidukhulil jannah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang telah dibacakan, terdapat pelajaran fihi al-iktsaru minad du'a, al-iktsaru minad du'a fi zamanil ibtila, memperbanyak doa di saat zaman-zaman ujian, di saat diuji oleh Allah, memperbanyak doa. Maka para nabi dan para rasul serta pengikutnya memperbanyak doanya. Mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Karena mereka banyak doa, semakin dekat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang telah dibacakan, fihi al-husnudzan billah fi zaman fil ibtila, husnudzan kepada Allah ketika diuji, ketika mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, semakin menguatkan iman dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang telah dibacakan, fihi ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat, pertolongan Allah itu dekat. Idza staddat al-masaib fa'lam anna nasrallahi qarib. Idza staddat al-masaib fa'lam anna nasrallahi qarib. Apabila musibah itu semakin berat, ingatlah cobaan pertolongan Allah semakin dekat. Maka Allah Ta'ala berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Maka jangan menakut-nakuti, jangan mengatakan masih lama ini. Dekat insya Allah. Harus semakin yakin, harus ditanamkan. Kapan wabah ini diangkat? Semua orang berharap secepat mungkin. Dan yakinlah, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hamba kepadaku. Husnudzonlah kepada Allah dan yakinlah, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah itu sangat dekat. Fihi anna ar-ridha bil qadar, ridha bil qadar rahatun lis-sadr. Ridha dengan takdir melapangkan dada. Jadi kalau cemas saja, takut saja, apa yang terjadi besok, apa yang terjadi lusa, ini menjadikan orang itu semakin terpuruk. Tapi ridholah dengan takdir Allah. Yakinlah yang dikehendaki oleh Allah terhadap diri kita itu pasti yang terbaik. Ridha bil qadar rahatun lis-sadr. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ana jannati fi sadri, surgaku ini di dadaku, surgaku di dadaku. Fa aina ma ruhtu fa hiya ma'i, kemanapun aku berada, surgaku di sini. Sijni khulwa, aku di penjara, orang sekarang di penjara bingung, gelisah, waktu tidak berjalan. Seperti sekarang kita di penjara, karantina, waktu tidak berjalan. Ibnu Taimiyah berkata, sijni khulwah, penjaraku aku gunakan khulwat, aku bahagia, fokus banyak beribadah. Semakin banyak waktunya, seharusnya semakin banyak ibadahnya, bukan kita. Semakin banyak longgarnya, semakin sedikit ibadahnya. Sijni khulwah wa nafyi siyaha, kalau aku diasingkan,
diusir dari negeriku. Tidak apa-apa, saya niatkan siyahah di jalan Allah. Wa qatli, aku diancam dibunuh. Dikira takut. Ibnu Taimiyah berkata, wa qatli syahadah. Aku meninggal dunia syahid di jalan Allah. Demikian pula orang-orang muslim, orang-orang yang beriman yang yakin apabila ditimpa wabah, maka Rasulullah SAW bersabda, at-ta'un syahadatun likulli muslim. Ta'un, wabah, adalah syahadat bagi setiap muslim. Artinya muslim yang ridho dengan takdir Allah. Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji mereka. Siapa yang ridho, mereka diridhoi oleh Allah. Siapa yang murka, dia pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ar-ridha bil qadar rahatun lis-sadr, rahatus sadr. Ridha dengan takdir adalah menjadikan hati ini tumaknina. Kondisi apapun tumaknina. Kondisi apapun bahagia. Berharap semoga wabah ini segera diangkat oleh kaum muslimin. Ini harapan setiap orang yang beriman, bahkan harapan setiap manusia zaman ini. Namun tidak tahu, setiap orang tidak tahu apa takdir Allah yang akan menimpanya. Maka yakinlah, husnudunlah kepada Allah. Dan harus yakin semua yang ditakdirkan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita. Perbanyaklah doa, karena doa itu yaruddul qada. Doa yaruddul qada. Doa itu menolak apa? Qada, menolak qada. Apabila ditakdirkan sesuatu kemudian dia lawan dengan doa. Doa itu melawan takdir. Dijelaskan oleh para ulama seperti ada panah yang masuk kemudian datang dilawan dengan doa. Salah satunya dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang dapat disampaikan tausiah singkat malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menguatkan iman kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat kita nanti. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat wabah virus corona ini dari kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.